perkenalkan nama saya Polna Kutumun. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa berpikir kritis sangat penting bagi seseorang perawat dalam memberikan asuhan keperawatan efektif dan aman kepada pasien. Yang kedua, contoh kasus di mana berpikir kritis sangat diperlukan dalam asuhan keperawatan dan jelaskan bagaimana perawat dapat mengaplikasikan berpikir kritis dalam kasus tersebut. Berpikir kritis sangat penting bagi perawat karena membantu mereka membuat keputusan yang tepat dan efisien. Dalam memberikan asuhan keperawatan, berpikir kritis memungkinkan perawat untuk menganalisis data klinis, mengevaluasi hasil perawat, mengidentifikasi risiko dan keamanan, serta berkolaborasi secara efektif dengan tim perawat. Kemampuan ini juga membantu perawat mendapatasi perawat sesuai dengan perubahan kondisi pasien dan meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Baik, contoh yang kedua, contoh kasus di mana berpikir kritis sangat dibutuhkan dalam asuhan keperawatan adalah saat seseorang perawat menemukan seseorang pasien yang mengalami penurunan mendadak dalam kondisi klinisnya, misalnya peningkatan denyut nadi yang signifikan, penurunan kadar oksigen, atau perubahan tingkat kesadaran perawat. Perlu menggunakan berpikir kritis untuk mengidentifikasi penyebab penurunan tersebut, mengevaluasi berbagai kemungkinan, dan membuat keputusan yang tepat untuk memberikan intervensi yang efektif. Berikut bagaimana seseorang perawat dapat mengaplikasikan berpikir kritis dalam kasus tersebut. 1. Penilaian yang mendalam. Perawat harus melakukan penilaian yang komprehensif terhadap pasien, termasuk pengumpulan data subjektif dan objektif seperti riwayat medis, gejala yang dia laporkan pasien, tanda-tanda vital, dan hasil pemeriksaan fisik. 2. Analisis dan interpretasi. Perawat perlu menganalisis data yang dikumpulkan dan menafsirkan untuk mengidentifikasi masalah utama yang menyebabkan penurunan kondisi pasien. 3. Evaluasi kemungkinan. Perawat mempertimbangkan berbagai kemungkinan penyebab penurunan kondisi pasien seperti infeksi, reaksi alergi, masalah jantung, atau gangguan pernapasan. 4. Pengambilan keputusan. Berdasarkan analisis dan evaluasi, perawat mengambil keputusan tentang tindakan yang harus dilakukan, misalnya pemberian oksigen, pemberian obatan, atau pemindahan pasien ke unit perawatan infeksi. 5. Evaluasi dan adaptasi. Perawat memantau respon pasien terhadap tindakan yang dilakukan dan menyesuaikan rencana asuhan keperawatan jika diperlukan. Dengan menggunakan berpikir kritis, perawat dapat memberikan asuhan keperawatan yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan pasien. Terima kasih. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu